derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena itu bertakwa. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Terima kasih. Kau ketawanya terlalu. Itu karena kebanyakan begadang. Dan jangan lupa, jangan sekali-sekali minum Mira Santika. Karena Mira dan Tika itu saudaraan. Tidak bisa diminum. Keren banget nih Keren Mas banget, Wawan. Mas Duduk, Wawan. Mas. Ini gara-gara lagu dari Mas Wawan saya jadi tertampar ini, Mas. Betul. Aku nggak menampar kau, kenapa? Enggak, maksudnya konten dari lagunya ini menusuk hati. Jadi teringat teman kita nih, si Beler nih. Kenapa kau? Gini kan Mas, tadi kan derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Lihat tadi Pak Sarono, ya kan? Ya. Ya kan? Mohon maaf ya kan tunanetra. Ya kan? Sedangkan kita ini matanya normal. Tapi Beler kemarin ngelihat situs-situs yang enggak di handphone. Iya kan? Malu. Situs-situs yang enggak dilihat kemarin sama lu, Ler. Saya lihat situs yang iya. Tuh kan? Sembarangan memang Bang Jui ini ya. Apanya? Gue walaupun konten kreator Bang, kalau scroll ada video begituan nggak pernah gue lihat. Terus lu apain? Gue save. Ya. Buat itu apa dulu videonya, video edukasi baru gue save. Lu sembarangan nih Mas Wawan nih. Kalau video-video yang lain, Nggak pernah gue. lihat mata orang yang matanya nggak bisa ngelihat aja hatinya bersih. Iya. Malu dong lu. Iya, gue nggak lihat begitu. Makan dulu enak nih. Oh, Iya, siap. Allah, Mas Wawan. Ayo. Nggak jadi emosi kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini lagi makan apa nih? Jangan dong. Mau salaman juga Maaf, bukan makan. berminyak Pak Ustadz. Maaf. Ustadz, silakan Ya. Ustadz. Ya. Nggak ada tisu ya? Jangan. Ustadz. Ya enggak, jangan bagi saya. Ada. Tapi Silakan, bagus. Kang Ustadz. Mas Wawan itu makan tidak mau sendirian, ngajak yang lain kan? Ya, betul Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya, walaupun saya enggak. Sebenarnya tuh Pak Ustadz nyindir biar kita nawarin. Langsung aja Pak Ustadz kayak ke siapa aja Pak Ustadz mah. Ada nggak tuh Terima sebenarnya, kasih. Mas Wawan? Gimana Pak Ustadz kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ustadz ini keren ya, belakangnya Bang Joy. Kenapa Bang? Itu, Belakangnya? Totopong namanya Ustadz ya? Ya, itu topong. Totopong. Pak Ustadz, ini kan bulan puasa ya. Ya. Tadi ada cuplikan atau bagian bait lirik Bung Haji Roma Irama yang berbunyi bahwa derajat manusia di mata Tuhan tuh tidak hanya hartanya aja, tapi dari takwanya juga. Apalagi sekarang bulan puasa, takwa kan berkaitan dengan zakat, sedekah dan lain-lain. Kenapa sih takwa, sedekah dan zakat tuh seringnya bermunculan pada saat Ramadan aja, Ya. Pak Ustadz? Oh iya. Kalau kita melihat awal Quran, surah Al-Baqarah, kriteria orang yang bertakwa itu diantaranya menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Karena kita juga diajarkan dalam filosofi sholat. Diawali dengan takbir, Allahu Allahu Akbar, Akbar. hablum minallah. Tapi selesai sholat, ditandai dengan mengucapkan salam sambil nengok ke sebelah kanan dan ke kiri, mengucapkan salam. Itu salam yang haram dijawab. Artinya pernyataan sikap setelah hablum minallah itu memberikan keselamatan ke samping kanan dan kiri. Maka aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Kenapa ramai dibincangkan di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini bulan pelatihan kemiskinan. Kita tidak sedang mendata jumlah fakir dan miskin yang kekurangan makan. Kita tidak sedang menseminarkan berapa banyak dan bagaimana strategi pengentasan fakir dan miskin. Tetapi seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, shaimin shaimat di bulan Ramadan ini merasakan derita fakir dan miskin. Haus itu tidak enak, lapar itu tidak enak. Demikianlah yang dirasakan oleh anak-anak yatim, kaum fakir, miskin dan duafa.
mereka yang tertidur di atas koran beratapkan awan, yang berbuka dari kepedihan hidupnya ketika ada uluran tangan dari para agnia. Jadi kalau sudah merasakan haus itu tidak enak, lapar itu tidak enak, maka puncak ibadah saum itu di akhir-akhir Ramadan seperti sekarang, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu zakatul fitri, zakat fitrah. Setiap orang ukurannya sama, beda dengan zakat mal dan jenis-jenis lainnya. Ini ukurannya sama, yang sangat kaya, yang setengah kaya, yang pas-pasan, ukurannya sama dan dikeluarkan di waktu yang sama juga, di momen yang sama. Memupuk jiwa toleransi. Ya ketika puasa itu ya, jiwa toleransi, empati dan solidaritas sosial. Itu maksudnya gimana sih Pak Ustadz? Kalau kita beragama hanya sebatas melaksanakan ritual ansih, maka kita terjebak pada yang disebut kesalehan spiritual. Kesalehan spiritual. Sementara ada kesalehan lain yang lebih umum, yaitu kesalehan sosial. Sehingga ada beberapa keterangan, misalkan hadis yang menyatakan laisal mu'min ala diyasba wajaruhu ja'iun ila janbih. Tidak sempurna iman seorang mukmin kalau perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ayat lain menegaskan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dijustifikasi oleh Allah para pendusta agama berbohong beragamanya ketika tidak membantu kaum fakir miskin dan duafa. Itu pula Bang yang dipesankan oleh Syekh Sunan Gunung Jati. Di antara pesan pentingnya adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titipkan masjid sebagai basis spiritualitas umat Islam karena itu Baitullah, dan beliau menitipkan fakir miskin yang harus kita santuni. Menitipkan fakir miskin harus kita santuni. Nah itu berkaitan dengan toleransi tadi Pak Ustadz. Sebenarnya bentuk nyata toleransi itu seperti apa sih? Toleransi dengan sesama umat muslim maupun dengan sesama umat manusia. Bentuknya seperti apa? Kita punya pelajaran di ibadah saum ini, sunnah menyegerakan buka puasa. Artinya tidak boleh membiarkan kelaparan itu berkepanjangan. Kalau kita diajarkan sunnah menyegerakan buka puasa, maka kita juga harus bersegera menghentikan kelaparan anak-anak yatim, menghentikan kelaparan kaum fakir miskin dan duafa, mereka yang berada di panti-panti jompo, yang kurang mendapatkan makanan dan minuman yang layak, maka kita harus bersegera. Karena itu tidak ada ajaran sunnah mengakhirkan buka puasa. Kalau ada sunnah mengakhirkan buka puasa, mungkin habis tarawih kita belum buka juga. Satu itu menyiksa, yang kedua filosofinya kita akan memperlambat memberikan sesuatu bantuan kepada orang lain. Pak Ustadz, boleh dong dimakan Pak Ustadz. Boleh dong Pak Ustadz. Saya nggak enak kalau Pak Ustadz belum ngambil gitu. Bismillah. Kalau bisa yang berminyak Pak Ustadz. Jangan. Biar Pak Ustadz ngerasain nggak ada tisu. Iya, Mas. Gue jujur biasa aja. Ternyata dia ngambil yang nggak berminyak. Bisa.